hari ini kami hidup menikmati kasih karunia Tuhan. Dan ini saatnya kami membawa korban syukur kami di hadapan. Kami membangun mezbah kami mengatur persembahan kami, dan kami membawa yang terbaik bagi-Mu ya Tuhan. Hadirat-Mu Tuhan nyatakan di tempat ini, dan biar kami tenggelam dalam hadirat-Mu, kami menikmati hadirat-Mu, dan kami mengalami perjumpaan secara pribadi dengan Engkau pagi hari ini. Segala pujian, hormat, dan kemuliaan hanya bagi-Mu. Kami sembah Engkau, Engkau sumber kekuatan kami, sumber kesembuhan kami, sumber pertolongan kami, sumber pengharapan kami. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, haleluya, amin. Terima kasih Tuhan. Kau Tuhan yang selamatkanku, terima kasih Yesus. Kau Tuhan yang pulihkanku, terima kasih. Kau Tuhan yang sembuhkanku, terima kasih Yesus. Kau Tuhan
Dia, sembah Dia, mengucap syukur di hadapan Tuhan. Sebab Dia yang menyembuhkan kita, sebab Yesus yang memulihkan kita, sebab Yesus yang memberkati kita. Mari sembah Dia keluar dari dalam hatimu. Hormati Dia. kami ya Tuhan, sebab hanya Engkau yang layak dipuji dan ditinggikan. Kami menyerahkan setiap hak kami ya Tuhan, dan kami mau serahkan segala pujian, hormat, dan kemuliaan hanya bagi-Mu. Ini tiba saatnya bagi kami untuk bersatu hati, kami memuji dan menyembah Engkau di
dalam nama Tuhan Yesus Kristus, segala pujian, hormat, dan kemuliaan sekali lagi kami persembahkan kepadamu. Mari setiap umat Tuhan yang mau bersorak-sorai, mau bersuka cita, sama-sama katakan amin. Amin. Sama-sama katakan amin. Sekali lagi berikan kemuliaan yang terbaik bagi Tuhan kita. Haleluya.
sampai ke ujung bumi itu digenapi dalam hidup kami. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Mari sembah Dia. Kami buka hati kami. Oh,
Seringkali kami tidak tahu apa yang harus kami putuskan. Kami puas dengan kekurangan kami dan keterbatasan kami. Kami berdiri dan berkata, I wish, aku akan. Dan biarlah pagi hari ini setiap belenggu, setiap ikatan, setiap keterbatasan lepas dari setiap kami, sehingga kami menjadi orang-orang yang berhikmat, tahu apa yang harus kami lakukan untuk menggenapi akan panggilanmu menjadi garam dan menjadi terang bagi dunia ini. Urapi setiap kami ya Tuhan dengan roh hikmat, dengan wahyu, dengan pengertian, dan berikan kami kekuatan sehingga kami menggenapi firman-Mu, bahwa orang yang menerima kebenaran itu akan dapat melompat di pagar tembok sekalipun. Terima kasih Tuhan. Berbicara kepada setiap kami pribadi lepas pribadi, supaya kami menjadi orang-orang yang perkasa di bumi dan dapat memberi arah kepada orang-orang sekitar kami, memberi arah kepada keluarga kami, memberi arah yang jelas buat orang lain. Terima kasih untuk telinga yang Kau berikan kepada kami untuk mendengar. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Silakan duduk, saudara. Saudara, hari ini kita akan belajar satu kebenaran firman Tuhan dengan tema apa? Menyongsong kedatangan Tuhan. Siap atau tidak siap, Tuhan itu datang. Tapi apa yang perlu kita siapkan, saudara? Kita buka dalam Maleakhi pasal yang keempat, ayat 1 sampai dengan 6. Saya bacakan ayat yang pertama, kedua saudara kita gantian ya, sampai ayat yang ke-6, sama-sama 1, 2, 3. Bahwa sesungguhnya hari itu datang, menyala seperti perapian, maka semua orang gegabah dan setiap orang yang berbuat fasik menjadi seperti jerami dan akan terbakar pada hari Tuhan itu. Firman Tuhan semesta alam, sampai tidak ditinggalkannya akar dan cabang mereka. 2. Kamu akan keluar dan bergerak-gerak seperti anak lembu lepas kandang. Kamu akan menginjak-injak orang-orang fasik, sebab mereka akan menjadi abu di bawah telapak kakimu. Pada hari yang kusiapkan itu, firman Tuhan semesta alam. 4. Sesungguhnya aku akan mengutus Nabi Elia kepadamu menjelang datangnya hari Tuhan yang besar dan dahsyat itu. 6 sama-sama. Maka ia akan membuat hati bapak-bapak berbalik kepada anak-anaknya dan hati anak-anak kepada bapak-bapaknya, supaya jangan aku datang memukul bumi sehingga musnah. Yang percaya berkata amin. Amin. Saudara yang dikasih Tuhan, apakah itu hari Tuhan? Nah, saudara, apakah itu hari Tuhan? Saudara, hari Tuhan itu berbicara tentang kedatangan Tuhan yang pertama dan yang kedua. Kedatangan Tuhan Yesus yang pertama itu sudah digenapi, yaitu saat kelahirannya. Dan saat kelahirannya itu ditandai dengan kehadiran Elia dalam
manifestasinya dalam Yohanes Pembaptis. Kalau kita lihat Matius pasal 17 itu, ayat 9 dan 10. Pada waktu mereka turun dari gunung itu, Yesus berpesan kepada mereka, jangan kamu ceritakan penglihatan itu kepada seorang pun sebelum Anak Manusia dibangkitkan dari antara orang mati. Jadi di atas gunung ini ada dua orang yang hari ini belum mati, yaitu siapa? Musa dan Elia. Ya nanti saudara, nanti sebelum Yesus datang kedua kali, Musa dan Elia ini juga datang lagi. Lalu murid-muridnya bertanya kepadanya, kalau demikian mengapa ahli-ahli Taurat berkata bahwa Elia harus datang dahulu? Jawab Yesus, memang Elia akan datang dan memulihkan segala sesuatu. Dan aku berkata kepadamu, Elia sudah datang. Tetapi orang tidak mengenal dia dan memperlakukannya menurut kehendaknya mereka. Demikian juga Anak Manusia akan menderita oleh mereka. Ayat 13 perhatikan. Pada waktu itu mengertilah murid-murid Yesus bahwa ia berbicara tentang Yohanes Pembaptis. Jadi sebelum Yesus datang, Yohanes Pembaptis dia sudah memberitakan pertobatan, memberitakan berita pertobatan. Hai engkau keturunan ular beludak, begitu kan, dengan suara yang keras sebagai saksi. Dia pribadi yang mempersiapkan jalan bagi Tuhan. Sehingga saudara, setelah Yohanes Pembaptis tampil dan Yesus dibaptis olehnya, kemudian pada waktu Yesus tampil, dia turun. Dan akhirnya endingnya apa saudara? Yohanes Pembaptis matinya diapain? Dipenggal kepalanya, saudara. Nah saudara, ini kedatangan Yesus yang pertama sudah digenapi. Elia sudah datang. Kedatangan Yesus yang kedua itu nanti. Maka nanti akan diawali dengan kehadiran dua saksi juga, yaitu Elia dan Musa. Di dalam Wahyu 11 ayat yang ketiga. Dikatakan di sini, dan aku akan memberi tugas kepada dua saksiku supaya mereka bernubuat sambil berkabung 1260 hari lamanya. Berarti ini berapa hari? Berapa bulan? Ini 3,5 tahun. Nah, gitu. Saudara hitung nanti di rumah. Mereka adalah kedua pohon zaitun dan kedua kaki dian yang berdiri di hadapan Tuhan semesta alam. Dan jikalau ada orang yang hendak menyakiti mereka, keluarlah api dari mulut mereka, menghanguskan semua musuh mereka. Dan jikalau ada orang yang hendak menyakiti mereka, maka orang itu harus mati secara itu. Mereka mempunyai kuasa menutup langit supaya jangan turun hujan selama mereka bernubuat. Nah, ini siapa? Elia. Elia itu punya kuasa menutup langit dan membuka langit. Hujan jangan turun, hujan nurut, nggak turun. Hujan turun, ikut turun. Nah, ini Elia. Kemudian yang berikutnya dikatakan, dan mereka mempunyai kuasa atas segala air untuk mengubahnya menjadi darah, dan untuk memukul bumi dengan segala jenis malapetaka setiap kali mereka menghendakinya. Ini adalah siapa? Musa. Jadi dua saksi Allah nanti sebelum Tuhan Yesus datang untuk mengalahkan antikris. Dan apabila mereka telah menyelesaikan kesaksian mereka, maka binatang yang muncul dari jurang maut
akan memerangi mereka dan mengalahkan serta membunuh mereka. Jadi semua orang itu memang harus mengalami kematian. Jadi karena Elia itu diangkat Tuhan, Musa diangkat, kan hari ini dia belum mati. Jadi nanti dia juga akan mengalami kematian dengan cara dikalahkan oleh antikris. Sehingga tidak ada yang komplain, kenapa Elia kok nggak mati Tuhan? Kenapa aku mati? Ya. Karena firman Tuhan harus digenapi. Perjanjian Eden, ya, orang yang makan itu akan mati. Saudara masih ingat gak perjanjian Eden? Nah, orang yang makan buah itu mati sudah. Tapi hari ini belum mati itu Musa sama Elia. Kalau saudara tanya di mana saudara, berdoa tanya Tuhan, di manakah Elia? Makanya waktu di pegunungan sini saya tanya, Tuhan, di manakah engkau ketemu Musa? Tak cari, nggak ada di sana. Saya rasa kok nggak ada sih. Tak. Kan pegunungan sini itu kan nggak jelas tempatnya waktu itu. Musa di mana kan ada. Dan orang berspekulasi. Makanya berpikir di atas gunung itu dulu Tuhan ketemu Musa di situ. Dan perhatikan saudara, ayat yang ke-8. Dan mayat mereka akan terletak di atas jalan raya kota besar yang secara rohani disebut Sodom dan Mesir, di mana juga Tuhan mereka disalibkan. Dan orang-orang dari segala bangsa dan suku dan bahasa dan kaum melihat mayat mereka 3,5 hari lamanya. Dan orang-orang itu tidak memperbolehkan mayat mereka dikuburkan. Nah, kenapa saudara? Orang-orang Yahudi ini kan punya keyakinan. Kalau orang mati belum lewat 3 hari itu, rabi-rabi Yahudi bisa manggil kembali nyawanya. Makanya Tuhan Yesus itu sudah membuktikan lewat siapa? Lazarus. Dia menyatakan sebenarnya, dia memberitakan bahwa aku ini Mesias. Makanya dia di awalnya ketika diberitahu Lazarus sakit, dia sengaja menunda supaya dikatakan supaya kamu belajar. Ketika datang lewat 3 hari saudara, orang berkata sudah bau Tuhan, ini impossible, mustahil. Tapi Tuhan berkata, bukankah aku sudah mengatakan kalau kamu percaya, kamu akan melihat kemuliaan. Dan tidak mudah menemukan orang percaya, apalagi di situasi pandemi begini. Menemukan orang takut banyak, ya kan? Menemukan orang khawatir banyak. Menemukan orang bersemut-semut banyak. Menemukan orang percaya susah. Sama saudara. Dia ingin memberitakan bahwa dia adalah Mesias. Makanya sejak peristiwa kebangkitan Lazarus, Yesus dicari-cari terus mau dibunuh saudara. Karena untuk membungkam berita bahwa dia ini Mesias. Dan terjadi sama ini sudah. Mereka menantikan Yesus, ya. Di ayat yang ke-10, dan mereka yang diam di atas bumi bergembira dan bersukacita atas mereka itu, dan berpesta dan saling mengirim hadiah, karena kedua nabi itu telah merupakan siksaan bagi semua orang yang diam di atas bumi. Nah ini, saudara, banyak orang Kristen itu kalau dikasih tahu ya tersiksa, saudara. Saya pernah memberitahu banyak, kamu kalau nggak begini akan begini. Dikiranya bilangnya saya ngutukin, ini orang kurang ajar memang. Memang nabi itu kalau ngomong ya saudara, itu pedes saudara. Dan itu buat orang fasik, orang pendosa itu merupakan siksaan. Saudara. Makanya kalau saudara kalau dengar firman merasa tersiksa, berarti saudara orang fasik. Saudara ada dosa, saudara. Aku tersiksa, aku tersindir, tersinggung. Apa sih ada dosa?
Di sini dikatakan mereka bersukacita akan kematian dua nabi ini, Elia dan Musa. Bukannya bersedih, ya, tapi masih senang, saudara. Pesta, saudara. Dan perhatikan, 3,5 hari kemudian masuklah roh kehidupan dari Allah ke dalam mereka, sehingga mereka bangkit dan semua orang yang melihat mereka menjadi sangat takut. Karena ini bangkit, saudara. Itu apa? Wah, Mesias datang ini. Dan orang-orang itu mendengar suatu suara yang nyaring dari surga berkata kepada mereka, naiklah kemari. Lalu naiklah mereka ke langit diselubungi awan, disaksikan oleh musuh-musuh mereka. Pada saat itu terjadilah gempa bumi yang dahsyat, dan 1/10 bagian dari kota itu rubuh, dan 7.000 orang mati oleh gempa bumi itu, dan orang-orang lain sangat ketakutan, lalu memuliakan Allah yang di surga. Celaka yang kedua sudah lewat, lihatlah celaka yang ketiga segera menyusul. Ini saudara lihat, gempa bumi bencana ini disusul corona, ya. Ini celaka ini sudah mau lewat. Nanti ada celaka yang ketiga menyusul. Kita akan menemukan banyak orang penakut, pengecut, orang yang hidup dalam kekhawatiran. Ini di Eropa, sudah di Belgia kalau misalnya itu satu desa itu tiba-tiba ambles, sudah air laut masuk, berapa ribu orang meninggal. Orang ini sekarang di Amerika itu patungnya Columbus sudah diruntuhkan. Wah, saudara, ini bukan pahlawan, ini adalah penjajah. Orang berubah cara berpikirnya, saudara. Makanya Bapak Ibu Saudara, mari kita siapkan diri untuk menyongsong kedatangan Tuhan. Hari ini itu untuk latihan. Hal yang kecil-kecil itu kalau saudara khawatir, ya. Oh, apalagi yang besar, saudara menggigil, saudara. Khawatir, takut, ya. Masalah kecil saja sudah kecewa, saudara. Saudara ngadepin ini ke depan tambah berat. Kenapa? Celaka kedua, ya, berakhir segera menyusul celaka yang ketiga. Makanya jangan sering berdalih. Itu saudara akan melatih diri saudara untuk berdalih terus. Karena manusia itu punya iniquity, kecenderungan kembali kepada apa yang sudah dilakukan. Babi kembali kepada kubangannya, anjing kembali ke muntahannya. Itu kecenderungannya seperti itu. Kalau kita ini tidak memutus dengan kesalahan hari kemarin, kita nggak bisa move on. Kita nggak bisa naik dan tidak pernah turun. Jadi jangan biasakan berdalih. Saya selalu berkata berdalih itu orang bodoh. Dalih itu beda dengan argumen. Argumentasi itu punya dasar. Dalih itu selalu kecenderungannya untuk cari zona nyaman buat dirinya. Itu kalau dalam perpolitikan itu namanya politik belah bambu. Orang belah bambu itu pasti nginjak. Yang nginjak satunya ngangkat yang satu. Gitu. Jadi saya kemarin nih buat pagar, tak lihat tukangnya ini belah bambu ya begitu. Diinjak yang satu. Nah, banyak orang seperti itu. Nah, saudara, kita lihat ini hari Tuhan. Ini bicara tentang kedatangan Yesus yang pertama. Dan kedatangan Yesus yang kedua yang ditandai dengan kehadiran Elia. Kita lihat saudara ayat pertama tadi. Ayat pertama dan kedua ini adalah, ya, kita kan lihat poin yang pertama yaitu perbedaan orang fasik dan orang benar. Dikatakan orang fasik, ya, dikatakan ayat yang pertama tadi, bagian B, maka semua orang gegabah dan setiap orang yang berbuat fasik menjadi seperti jerami dan akan terbakar pada hari yang datang itu. Firman Tuhan semesta alam sampai tidak ditinggalkannya
akar dan cabang mereka. Jadi ini COVID ini bagus sudah untuk memisahkan mana ilalang mana gadung, untuk memisahkan mana orang fasik mana orang benar. Dari mana dia terbakar atau enggak? Di situ saudara. Kalau saudara ikut terbakar, saudara ini orang fasik. Alkitab mengatakan ini saudara, dikatakan semua orang gegabah dan semua orang yang berbuat fasik. Orang gegabah itu menurut Yesaya ini sudah diterjemahkan gini. Yesaya 2:12, 2:1-2. Ini termasuk orang gegabah saudara ya. Sebab Tuhan semesta alam menetapkan suatu hari untuk menghukum semua yang congkak, gegabah, dan angkuh, serta menghukum semua yang meninggikan diri supaya direndahkan. Ini kriteria orang-orang gegabah, saudara. 2:1-2. Yesaya 2 ayat 12. Ini saudara, dia akan dihukum. Makanya di dalam fase hidup kekristenan itu kan ada musim-musimnya, kita harus pahami. Ini masa di mana musim gugur, saudara. Di awal tahun ini kan, orang sudah plan ya. Ada orang sudah membuat franchise dengan usaha. Dia buka sewa toko, saudara, sewa ruko, sudah set sekian. Ya, itu sudah plan, sudah rencana. Nanti aku ini keuntungan sekian, nanti aku beli ini. Saudara, bulan 3 COVID masuk Indonesia. Selesai. Nah mari saudara, ini orang gegabah. Makanya saudara, terkutuklah orang yang mengandalkan manusia dan mengandalkan kekuatannya sendiri. Tetapi diberkatilah orang yang mengandalkan Tuhan. Di dalam 1 Korintus 6 ayat 9, ya, ini Rasul Paulus menerjemahkan orang-orang yang gegabah, orang-orang yang berbuat fasik. Di sini dikatakan begini, atau tidak tahukah kamu bahwa orang-orang yang tidak adil, ya, orang yang tidak adil, jadi selalu berpihak pada diri sendiri terus, tidak akan mendapat bagian dalam kerajaan Allah. Orang berdalih itu kan berpihak pada diri sendiri, ya, itu orang yang tidak adil. Orang adil itu komitmen dengan mulutnya, setuju dengan mulutnya, dengan hatinya, dengan pikirannya. Kalau iya katakan iya, kalau tidak katakan tidak. Selebihnya itu si jahat. Dikatakan janganlah sesat, orang cabul, penyembah berhala, orang berzina, banci, orang pemburit. Maka jangan sok niru-nirukan banci. Lucu ya, anakku kok kayak banci, ya sudah. Lama-lama jadi betul. Pencuri, orang kikir, pemabuk, ini orang kikir ya. Jangan pikir kikir itu baik dan cepat kaya katanya. Udah. Ini masuk neraka. Pemfitnah dan penipu tidak akan mendapat bagian dalam kerajaan Allah. Saudara, kejahatan hari-hari meningkat, penipuan meningkat. Aborsi itu dalam 6 bulan itu mencapai 20 juta. Karena orang tidak menginginkan melahirkan anaknya pada saat COVID, pada saat pandemi. Kalau ada anak lahirnya pas COVID begini, dilahirkan namanya COVID. Ya kan? Tidak ada, saya cari-cari berita. Adakah anak yang namanya COVID? Tidak ada, saudara. Makanya aborsi. Perceraian meningkat karena apa? Lockdown, di rumah terus, konflik terjadi.
Akhirnya jalan keluarnya cerai. Perceraian naik. Apalagi narkoba, karena tidak biasa tahan di rumah ya ngedrak, sudah tidur ya. Nah, tidur kan suaminya tidur terus, istrinya judek, sudah akhirnya minta cerai. Tapi satu hal yang bagus, bersyukur BPJS beruntung. Karena apa? Banyak orang yang takut ke rumah sakit. Kalau dulu flu, batuk dikit-dikit gunakan BPJS, sampai bangkrut itu BPJS. Mainnya berapa T itu saudara. Orang jadi pola hidupnya berubah. Dulu dikit-dikit kepingin rumah sakit. Sekarang orang takut ke rumah sakit. Bahkan kalau ada orang sakit di rumah sakit, orang mau nengokin saja mikir, saudara. Makanya jangan sakit, karena saudara pasti tidak akan ditengok. Pasti tahu kiri kanan, makanya jangan sakit. Ini pembedaannya, saudara. Tetapi saudara, orang benar, perhatikan ayat yang kedua. Tetapi kamu yang takut akan namaku, bagimu akan terbit surya kebenaran. Dengan kesembuhan pada sayapnya, kamu akan keluar dan berjingkrak-jingkrak seperti anak lembu lepas kandang. Orang benar itu tidak bebas dari masalah. Saya kasih tahu. Kalau ada masalah itu nggak usah ditengking. Itu cara Tuhan mendewasakan saudara. Cara saudara tahu kekuatan saudara, iman saudara, yaitu dari respon saudara. Apa yang keluar dari mulut saudara itu menandakan kedewasaan saudara. Kalau saudara teriak-teriak, saudara mengeluh, saudara komplain Tuhan, saudara bersungut-sungut, saudara khawatir, saudara takut, ini saudara menandakan saudara ini belum dewasa. Karena orang benar dikatakan, ada sebuah janji, bagimu akan terbit surya kebenaran. Ini satu contoh ya, perempuan yang sakit pendarahan 12 tahun, dia anak Yahudi. Dia dididik dengan, apakah tanpa masalah? Dia ngadepi masalah. Karena dia sempat online. Dia kerja ya saudara, dan menghasilkan hasil yang banyak, uang yang banyak. Tapi Tuhan ngomong, tegur dia, sakit. Hartanya dihabiskan selama 12 tahun untuk membayar tabib. Duitnya banyak saudara. Makanya perempuan ini kalau sudah duitnya banyak itu nggak perlu laki-laki. Sombong dia. 12 tahun dipukul. Tiap tahun habis cuci darah, terus duitnya habis. Tapi apakah Tuhan membiarkan dia tergeletak? Enggak. Tuhan kasih hikmat dalam titik tertentu ketika dia sudah berserah total. Dia menemukan jawaban. Dan sampai dalam satu titik dia berkata, asal ku jamah jubahnya, aku akan sembuh. Karena kesombongannya, keangkuhan itu menutupi dia untuk melihat kebenaran. Maka Tuhan itu singkirkan semua kesombongannya, keangkuhannya, sehingga yang membuat dia tidak melihat kebenaran. Diselamatkan saudara. Orang benar itu saudara, orang benar sering kali kita melihat orang benar berada di dalam posisi yang salah. Tuhan tidak membuang orang benar, tetapi membawa kembali orang ini kepada posisi yang benar. Kalau saudara lihat juga kisahnya dua murid ya, Kleopas dan temannya yang berjalan ke Emmaus. Tuhan tidak membuang Kleopas dan temannya, tetapi Tuhan membawa Kleopas dan temannya kepada posisi yang benar. Orang benar itu berbuat salah, ya Tuhan akan membawa dia kembali, dimulai start, mulai dari nol. Ya. Semua orang kan mulai dari nol. Kayak saudara antri di pom bensin. Mobil yang sana yang di depan itu beli 50 liter. Gantian saudara, startnya dari nol atau dari 50? Hah? Nol. Kalau dari 50 saudara
Nggak mau kan, komplain loh. Saya ini beli 3 liter kok suruh bayar 53. Gitu. Pasti dari nol, mulai nol ya, nol. Gitu. Dibawa kepada titik. Kemudian berjalan lagi bersama dengan Tuhan. Orang benar itu mesti akan menemukan solusi. Yang penting saudara, apa yang menghalang itu akan disingkirkan dulu. Sekarang saudara, kenapa banyak orang Kristen itu tidak menemukan kebenaran? Ada yang menghalangi. Entah itu ketamakan, entah itu kesombongan, entah itu ikatan dosa dengan masa lalunya, entah itu cinta uang, entah itu perzinahan. Ada dosa yang membuat dia ini diselubungi, saudara. Tapi endingnya pasti bagus. Karena apa? Kamu akan keluar dan berjingkrak-jingkrak seperti anak lembu lepas. Ini pembedaannya orang benar dan orang fasik. Kamu akan menginjak orang-orang fasik. Artinya, saudara, orang benar itu diberi apa? Otoritas, diberikan kuasa untuk menyelesaikan semua halangan. Kamu akan menginjak-injak orang-orang fasik sebab mereka akan menjadi abu di bawah telapak kakimu pada hari yang kusiapkan itu. Firman Tuhan semesta. Makanya tadi di Wahyu itu nanti orang yang berhadapan dengan Musa dan Elia itu dihabisi semua, saudara. Makanya buat mereka itu sebuah siksaan. Orang lagi pesta, saudara, kan banyak orang-orang fasik pesta. Tiba-tiba apa? Oh, buminya ambles tuh, hilang semua. Saudara. Sudah ingat peristiwa di Banten? Mereka lagi pesta. Tiba-tiba air laut masuk, saudara. Hilang, saudara. Istrinya hilang, saudara. Padahal tadi berawal berangkat bersama, pulang menangis, saudara. Nah ini sudah. Ya sering kali banyak orang itu tidak mau membawa kepada posisi. Makanya saudara, kalau saudara salah itu gampang. 1 Yohanes 1 ayat 9. Solusinya, akui. Bereskan dengan Tuhan. Jangan menyembunyikan dosa, jangan menyembunyikan kesalahan. Jangan sampai malah teguran, ya kan? Teguran yang nyata. Karena kasih yang tersembunyi itu, teguran yang nyata itu lebih baik dari kasih yang tersembunyi. Makanya orang-orang yang kena teguran nyata, saudara, itu banyak, saudara kan. Tapi nggak bertobat. Padahal Tuhan tuh mau menginginkan orang itu bertobat. Banyak kemarin saya ini posting ya di Facebook saya, dan saya kirimkan itu dari Amsal ya. Sebentar tak carikannya Amsal. Amsal pasal yang ke berapa ya? Amsal pasal 10 ayat yang kedua. Di sini dikatakan harta benda yang diperoleh dengan kefasikan tidak berguna. Tetapi kebenaran atau sedekah itu menyelamatkan orang dari maut. Lah banyak orang sakit. Karena apa? Masalahnya cara mendapatkan harta benda. Memperoleh dengan kefasikan. Tidak ada faedahnya. Makanya endingnya malah justru dia membawa orang sakit. Tetapi sedekah ya dikatakan, tetapi kebenaran menyelamatkan orang itu dari maut. Jadi orang itu sampai sakit ya, sampai ngalami hopeless, itu bisa diselamatkan, bisa. Kebenaran. Makanya kalau saudara menemukan atau melayani orang yang sedang sakit ya, saudara itu temukan kesalahan orang itu di mana. Jangan main dalam nama Yesus sembuh. Itu saudara menggunakan mantra Kristen namanya, saudara.
Orang nggak percaya Yesus ngapain? Ya. Karena apa? Yang bisa memerdekakan orang itu kebenaran. Yang bisa menyelamatkan orang itu kebenaran. Kalau saudara melihat di Kisah Rasul itu, Cornelius, ini diperhitungkan kenapa? Orang ini suka sedekah. Membangun gereja, bait suci, sinagog. Sehingga diselamatkan. Ada banyak kasus, saudara. Kebenaran. Kita tidak bisa main obral nama Yesus kayak anak-anak sekewa. Iblis akan ngomong, Yesus aku tahu, Paulus aku kenal, kamu siapa? Kita harus ngerti duduk persoalannya dan bagaimana cara menyelesaikan. Karena apa? Kebenaran itu yang akan menyelamatkan. Maka temukan kebenaran. Di dalam Yohanes 8 ayat 32 dikatakan apa? Dan kamu akan mengetahui kebenaran, dan kebenaran itu akan memerdekakan. Jadi jangan dijanjikan sembarangan, saudara. Makanya banyak orang akhirnya nemukan dukun Kristen. Karena apa? Ya tadi, yang serampangan kasih minyak banyak. Jadi membangun sugesti. Beda loh, saudara. Menanamkan kebenaran dengan membangun sugesti itu beda. Orang bisa sembuh karena sugesti, bisa. Sugesti. Baik, saudara, ya. Ini diberi otoritas orang benar untuk menyelesaikan masalah. Makanya, saudara, kalau saudara menghadapi situasi deadlock, saudara kan hanya butuh kunci saja supaya bisa unlock, membuka pintu. Kalau malah digebrak-gebrak, malah saudara semakin kencang. Minta hikmat dan kuasa. Nah, ini penting. Berdoalah minta hikmat. Jangan hikmat untuk apa-apa. Ya kalau ngadepi unlock itu minta hikmat. Kondisi deadlock, unlock, ya, deadlock untuk menjadi unlock. Nah, hikmat. Temukan kebenaran. Banyak orang kan tidak suka baca firman. Makanya ini anak-anak saya juga kan mau baptis tahun depan. Tak tanya baptis kapan? Tahun depan. Selesaikan perjanjian baru. Supaya paham. Karena banyak orang tua tidak mendidik anaknya untuk baca firman. Yesus usia 12 tahun sampai 20 ya. Sampai 30 kan tidak ditulis. Itu sedang belajar baca firman. Belajar ngerti firman sampai dia lulus. Makanya orang rabi-rabi Yahudi menyebut dia adalah rabi. Kenapa? Dia diakui dia sebagai rabi, sebagai guru. Nah, dari mana? Masa tiba-tiba dapat gelar profesor dari mana ya? Guru dari mana? Guru besar. Kalau nggak belajar nggak bisa. Makanya saudara tanamkan anak-anak saudara. Jangan izinkan anak saudara itu nggak ngerti firman. Kantung ya. Orang itu nggak mengerti. Nanti tersesat. Apalagi anak perempuan, saudara. Ada cowok bawa NMAX kreditan saja udah. Wah, itu kayaknya kebawa gendel itu kreditan dari orang tua. Nah, ini kenapa? Tersesat akhirnya. Makanya di ayat yang keempat dikatakan, ingatlah kepada Taurat yang telah kuperintahkan kepada Musa hambaku di Gunung Horeb untuk disampaikan kepada seluruh Israel, yakni ketetapan dan hukum-hukum. Jadi orang Israel itu polanya begini. Ada peristiwa bar mitzvah, itu usia 12-13. Laki-laki ini 13 gitu. Perempuan 12 atau 14, antara 12, 13, 14. Jadi hukum Taurat itu ada 613. Jadi mulai bar mitzvah itu kamu memikul tanggung jawab untuk bisa melakukan 613 hukum Taurat tanpa salah.
Makanya untuk bisa tanpa salah, hukum Taurat itu ada pagarnya. Ya kan? Ada pagarnya. Supaya orang tidak melanggar, itu di pagarnya lebih banyak. Supaya hanya nabrak pagar saja, tidak melanggar hukum Taurat. Kalau melanggar, mati sudah. Makanya orang Israel kan hati-hati, mikir dulu kalau mau bertindak. Dia itu konsisten, dia takut betul sama hukum Taurat. Ketika dia mau menyesah Yesus ke tebing jurang, ya, itu kan hari Sabat. Mereka ngerti bahwa di hari Sabat mereka orang Yahudi itu ngerti tidak boleh berjalan melebihi 2000 hasta. Makanya ketika Yesus mengajar didengarkan bagus-bagus, tapi begitu tersinggung dia marah. Yesus disesat, mau didorong ke jurang. Yesus tahu ini hari Sabat. Maka Tuhan Yesus apa? Ya ikutin saja, dia tidak tengkang dalam nama Yesus. Banyak orang Kristen ngadepi masalah tengkang. Sampai jengking, saudara. Nggak selesai-selesai. Hikmat, kebenaran. Yesus ikuti saja. Tidak bilang, kalau boleh lalukan cawan daripadaku. Dia ikuti 2000 hasta. Begitu 2000 hasta berhenti, orang Israel pasti akan berhenti di 2000 hasta. Dia mundur satu langkah. Begitu berdiri di 2000 hasta, orang Israel itu di hari Sabat dilarang dorong. Dilarang. Pikirnya dengan jalan 2000 Yesus itu udah kecebur jurang, saudara. Makanya cuma dia disesah aja. Dan orang Israel nggak bisa dorong, nggak boleh. Karena apa? Orang yang melanggar hukum Sabat dilempari batu sampai mati. Begitu mereka dorong Yesus, ya, padahal Yesus itu masih ada satu langkah dorong begitu. Temannya di belakang sudah melempari batu. Makanya hikmat itu penting. Jadi saudara, orangnya harus belajar. Makanya di sini ingatlah kepada Taurat. Kalau ada masalah ingat, persoalan ingat firman. Segala perkara dapat kutanggung dalam Kristus Yesus. Saudara sakit ingat firman. Oleh bila berlaku sudah sembuh. Begitu saudara. Yang diingat ke obat, yang diingat telepon dokter dulu. Firman dulu. Bukan berarti tidak boleh ke dokter. Nemukan kebenaran. Oh ya, berarti aku harus ke dokter ini. Jangan dokter ini meleset, dokter ini meleset. Makanya banyak orang habis duit karena apa? Meleset terus dokternya. Hikmat akan menunjukkan dokter mana yang benar. Begitu loh saudara. Kalau memang harus ke dokter, hikmat akan menunjukkan obat apa yang tepat. Kalau memang harus minum obat, di situ saudara. Jadi penting, kebenaran itu akan menyelamatkan. Jangan main ambil obat. Saudara, kalau banyak orang punya kecenderungan. Nah saudara, mari kita ini sekarang ini waktunya. Hikmat tuh. Orang kayak orang jadi mikir dulu. Dihitung dulu. Kemarin kan orang berita hoax itu kemana, begitu diancam pidana. Tuannya orang mulai hati-hati. Ini mulai orang bukan hanya tutup pakai masker ya, nggak sembarangan ngomong, dia apa-apa harus cuci tangan. Mau jabatan sama tangan orang lain, cuci tangan. Bahas setelah jabatan atau ya cuci tangan lagi. Sekarang kan orang hati-hati. Itu namanya new normal ya, pola hidup yang baru. Dan kita lihat bagian yang terakhir. Sesungguhnya aku akan mengutus Nabi Elia kepadamu menjelang datangnya hari Tuhan yang besar dan dahsyat itu. Ya, ini Nabi Elia ini apa sih? Tadi waktu sebelum Yesus datang sudah, nanti Yesus akan datang sudah. Sebenarnya Elia ini sudah. Elia ini siapa? Ini kan bicara pelayanan hati Bapa. Hati Bapa itu memberitakan pertobatan dan pemulihan. Makanya Bapa itu kan menjadi imam, menjadi raja, provider, menjadi nabi, ya kan namanya ini finger apa namanya, ya penunjuk, jari penunjuk Allah. Bapak itu menunjukkan Allah. Itu namanya pelayanan Elia.
gereja, orang-orang percaya, ini harus punya hati Bapa. Jangan I wish terus, saudara. Kan banyak orang ketika I wish, aku itu maunya begini. Kita harus mengeksekusi, memberi arah. Lakukan ini. Gitu. Kalau nggak mau ya sudah. Ini berita yang disampaikan adalah dikatakan ayat 6, maka ia akan membuat hati bapak-bapak berbalik kepada anak-anaknya dan hati anak-anak kepada bapak-bapaknya, supaya jangan aku datang memukul bumi sehingga musnah. Makanya saya selalu berkata bahwa bencana alam itu selalu terkait dengan hubungan manusia. Saya menemukan di kota Palu yang kemarin dipukul, itu hubungan, banyak perceraian, ya, hubungan satu dengan yang lain. Ini anak sudah nggak menghormati ayahnya lagi. Ini kan relationship. Kenapa Tuhan itu mendatangkan air bah? Karena kejahatan manusia, sudah. Jadi tidak ada bencana itu tanpa ada sebabnya. Makanya di sini Tuhan berkata, supaya jangan aku datang memukul bumi sehingga musnah. Makanya sekarang ini waktunya kita ini seperti Nuh. Kita membangun bahtera, selamatkan keluarga kita. Anak-anak selamatkan dengan cara beritakan kebenaran. Beritakan berita pertobatan dan pemulihan. Orang itu mau dipulihkan itu bertobat. Orang kepingin dipulihkan, ya aku pengen dipulihkan, tapi tidak mau bertobat. Nehi sudah, nonsense. Makanya Bapak Ibu Saudara, Tuhan itu punya banyak cara untuk menolong. Tapi berita pertobatannya harus bisa. Amin. Mari kita bangkit berdiri, kita berdoa. Dapat pergi menjauhi rohmu yang suci, kau sahabat, dan kau dekat. Bahkan seluruh pengabdianku tak bisa membalas kesetiaanku, sungguh mulia dan berharga.
Sungguh indah yang kau pikirkan tentangku, tak terselami bagiku. Sungguh indah. Saudara yang dikasihi Tuhan, mungkin ada di antara saudara yang saat ini berada di posisi yang sama. Tidak perlu saudara berhenti di zona itu, tapi kembalilah kepada Tuhan. Dia Bapa yang mengasihi. Ada kalanya orang benar itu berjalan di jalan yang salah, tapi tidak pernah Tuhan membuang orang benar. Tapi Dia mau membersihkan supaya dia berjalan kembali di jalannya. Temukan kebenaran itu dan kau akan alami kemerdekaan. Mintalah roh hikmat, pengertian, kuasa dari tempat Maha Tinggi. Dan Dia akan meluruskan jalanmu, akan membawa hidupmu kepada rencana Tuhan yang sempurna. Haleluya, haleluya. Kata guru lawas. Haleluya. Kira ya sana masuk. Gimana guru ini? Ibu tiki alamat takai lawas kiri tiki alamat. Anugerahnya masih berlaku hari ini. Berita pertobatan itu dengan tujuan dan membawa kepada pemulihan. Pemulihan pribadi itu akan membawa pemulihan keluarga, dan pemulihan keluarga akan membawa pemulihan gereja. Pemulihan gereja akan membawa pemulihan kota dan pemulihan bangsa. Di sini namun makanya lama
rencana yang besar dan ajaib buat kami. Mengalami pemulihan dan pemulihan. Karena kami punya legacy warisan sebagai orang benar. Bukan hanya mengalami pemulihan, tapi Tuhan memberikan otoritas sebagai anak-anak Allah ya Tuhan. Dan menyambut kedatangan-Mu yang kedua kali, menjadi orang-orang yang dipulihkan, orang-orang yang tahu apa yang harus kami kerjakan, orang-orang yang tahu apa yang harus kami lakukan, sehingga setiap lutut bertelut dan semua lidah mengakui Yesus Kristus adalah Tuhan, sehingga seisi rumah kami diselamatkan seperti rancangan Tuhan yang sempurna dalam hidup kami. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan buat firman-Mu hari ini, dan berikan kami anugerah dan kekuatan untuk menjadi pelaku-pelaku firman. Kami akan memecah-mecahkan di komunitas family altar kami, sehingga kami jadi berkat buat orang lain. Bersyukur buat ibadah hari ini. Tuhan juga berkati ibadah sebentar sore dan ibadah Senin sore. Bagaimana Tuhan hadir dan mengurapi kami. Tuhan menuntun kami dan membawa kami ke jalan kemenangan-Mu ya Tuhan. Dan sebelum kami jadi berkat bagi keluarga, bagi orang dekat kami, bagi kota, bagi bangsa dan negeri ini. Karena kami mau terus berdiri bagi negeri ini, bagi pemimpin-pemimpin negeri ini, menjadi rumah doa bagi segala bangsa, jadi rumah mujizat. Adapun persoalan-persoalan yang kami hadapi itu biasa, melalui persoalan dan masalah yang sedang kami hadapi. Kami tahu itu pijakan buat kami untuk mengalami mujizat-mujizat Tuhan, sehingga kami dapat memberitakan kabar baik bagi semua orang. Karena Tuhan memanggil kami untuk menjadi rumah mujizat dan rumah kabar baik. Dan sebelum kami kembali ke keluarga dan rumah masing-masing, kami mau bawa korban syukur kepada-Mu. Berkati setiap tangan kami, hidup kami, sehingga kami menjadi orang-orang yang bisa dipercaya dalam perkara kecil, dan kami percaya Tuhan akan mempercayakan perkara yang besar. Kalau Tuhan membawa kami untuk mengulurkan tangan bagi orang lain, Tuhan akan memberkati kami lebih dulu, sehingga tangan kami penuh. Terima kasih Bapa. Dan sebelum kami pulang, Tuhan berkati kami. Mari saudara angkat kedua belah tanganmu, arahkan hatimu kepada Tuhan, sebab engkau adalah orang-orang yang diberkati Tuhan. Tuhan memanggil saudara, memperlengkapi saudara, menuntun saudara, mendandani saudara, dan memperlengkapi dengan kuasa. Maka sekarang terimalah berkat, anugerah, damai sejahtera dan sukacita yang berlimpah-limpah dari Bapa-Mu di surga. Kasih sayang Tuhan Yesus Kristus telah buktikan dicurahkan darahnya bagimu, supaya segala berkat yang dijanjikannya kepada Abraham, kepada Ishak, kepada Israel itu digenapkan dalam hidupmu, keluarga rumah tanggamu, usaha pekerjaanmu, studi kuliah pelayananmu, dan Tuhan membuatmu berhasil, berkelimpahan dan berkemenangan. Seorang pun jangan takut, gentar atau khawatir, tapi percayalah ya, Immanuel, Roh Kudus akan menyertaimu mulai hari ini bahkan sampai kesudahan zaman, sampai Maranatha, sampai Tuhan datang kembali dan bahwa kita masuk dalam kemuliaan yang kekal. Haleluya. Yang percaya diberkati dan siap jadi berkat, sama-sama kita berkata amin.